kita masih bersama Mbak Nani juga Mbak Nur Rofiah mendiskusikan soal baligh dalam pandangan Islam. Saya teringat tadi kata-kata Mbak Nani yang mengatakan bahwa mestinya masuk dalam pendidikan kita. Nah, apakah gitu? Apakah saat ini sudah masuk? Karena kalau yang tadi disampaikan Mbak Nur kan lebih ke di keluarga bagaimana itu dibangun pelan-pelan. Tetapi dalam konsep pendidikan kita sudah terbangun atau belum? Saya belum ya, saya rasa itu belum. Dulu kan pernah ada juga ribut-ribut soal kurikulum pendidikan yang mengajarkan tentang tubuh anak biologis, anak laki dan perempuan yang banyak ditentang gitu ya. Tapi seharusnya itu tidak perlu ditentang gitu, karena kita juga udah ngeliat mereka bisa mengakses di mana saja kok. Kenapa kita tidak membuat itu menjadi lebih terarah gitu. Ketika misalnya dimasukkan dalam kurikulum pendidikan, bagaimana dia mengenal tubuhnya secara detail, tidak hanya biologis tapi kemudian konsekuensi sosial, psikologis dan sebagainya, bagaimana melindungi, bagaimana menjaga otonomi tubuhnya, itu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan dan menjadi keseharian di institusi pendidikan. Saya rasa itu akan memperkuat anak-anak kita gitu, karena kan daripada dia mengaksesnya melalui internet yang dia curi-curi, nanti kan mereka bisa menerjemahkan sendiri, tidak ada bimbingan, itu lebih berbahaya gitu. Lebih baik menjadi satu kurikulum yang memang memberikan kesempatan mereka untuk tumbuh dengan arahan yang lebih sehat gitu. Yang ingin kita masuki ini kan sebetulnya tidak hanya ranah itu di keluarga, tapi juga ranah budaya masyarakat yang menganggap itu sah-sah saja, bisa saja tidak bertentangan dengan agama dan lain sebagainya. Nah, kalau ranahnya sudah seperti itu, apakah negara punya tanggung jawab untuk bermain di sini nih, Mbak Nur? Tidak hanya negara ya, tapi kewajiban untuk melindungi laki-laki dan perempuan dari salah informasi, dari dia perilaku yang tidak bertanggung jawab, itu kan menjadi tanggung jawab siapa saja ya. Tapi sekali lagi negara itu diberi otoritas karena negara punya kekuatan untuk melakukan perubahan secara masif dan dia punya anggaran juga untuk melakukan itu. Sumber daya banyak dia punya itu. Nah, misalnya begini, pendidikan, katakanlah pendidikan kesehatan reproduksi. Kalau dulu kan pendidikan seks lalu dipahaminya mendidik cara berhubungan seksual ya. Sebenarnya tidak pada aspek itu, pada kesehatan reproduksinya. Nah, di Islam sebetulnya sudah banyak pembicaraan soal itu ya. Soal hubungan seksual, soal hamil, soal itu kan pembahasan yang sudah ada sejak dulu di dalam kurikulum pendidikan Islam. Yang belum ada itu adalah perspektif kesehatannya. Karena di dalam Islam pada umumnya yang begitu itu difahami dalam kerangka hukum. Sehingga menstruasi masih wajib apa, tidak boleh melakukan apa. Orang yang sedang hubungan seksual boleh apa, tidak boleh apa. Itu saja yang pada umumnya difahami. Nah, kalau perspektif hukum itu kan menumbuhkan tanggung jawabnya ya. Tidak hanya tanggung jawab terhadap pasangannya, tetapi juga tanggung jawab kepada Tuhan. Tuhan tidak boleh melakukan ini. Nah, kalau itu digabungkan dengan perspektif kesehatan, menurut saya itu sangat bagus sekali. Karena orang kemudian tidak hanya mengenali alat tubuhnya, tapi bagaimana menggunakan itu secara bertanggung jawab, karena Tuhan memerintahkan kita untuk menggunakan apa yang kita miliki secara tanggung jawab. Ini sudah dilakukan negara belum di kita? Mungkin kalau secara khusus mungkin belum ya, tapi sebetulnya jangan nunggu juga. Apapun yang bisa kita lakukan sekarang ini, misalnya kalau kita ingin melakukan perubahan materi kan sebenarnya tidak menunggu harus ada mata pelajaran khusus, harus ada mata kuliah khusus. Kita bisa menyampaikannya melalui banyak hal, walaupun bagus juga kalau memang direncanakan lalu itu terjadi secara sistemik gitu ya. Ada perencanaannya, ada pelaksanaannya, ada monitoringnya, benar nggak kekhawatiran itu, lalu kalau itu tidak dilakukan dampaknya lebih buruk atau tidak dengan ketika tidak dilakukan. Gimana Mbak Nani tadi? Saya pikir selain perspektif kan kalau di Islam itu di pendidikan Islam kan lebih banyak perspektif hukum untuk memahami itu, dan kesehatan tadi ditekankan. Satu lagi saya pikir yang perlu juga ditekankan tuh dari perspektif sosialnya. Jadi apa sih artinya ketika dia sudah mengalami
menstruasi, apa sih artinya ketika dia sudah mengalami mimpi basah, bagaimana sih relasi yang harus dibangun untuk menjaga agar proses reproduksi itu sesuai memang kaidah yang berlaku sesuai dengan harapan dan sebagainya. Jadi konsekuensi sosial seperti apa yang akan dihadapi ketika misalnya dia hamil di luar menikah misalnya kan, itu semua juga harus masuk dalam kurikulum, karena kan sekarang itu tidak ada pendidikan, tapi anak-anak dituntut untuk berperilaku tertentu. Jadi misalnya ketika hamil dia dikeluarkan dari sekolah. Betul. Gitu. Padahal tidak ada proses yang memang memberikan mereka kesempatan untuk belajar bertanggung jawab, belajar mengenali organ reproduksinya secara baik sehingga dia bisa melindungi, menjaga dan betul-betul memahami kapan dia siap untuk memasuki misalnya pernikahan, melakukan hubungan seksual secara sehat dan bertanggung jawab dan mengikuti ketentuan agama juga. Jadi balik secara fisik tidak hanya menstruasi ya, tapi memahami menstruasi itu juga gitu. Begitu juga dengan laki-laki mimpi basah, tidak hanya terjadi peristiwa itu, tapi anak sudah memahami konsekuensi artinya itu dan apa, seterusnya. gitu. Itu artinya apa? Karena kan pasti Tuhan menurunkan itu sebagai tanda ya, tanda bahwa ini ketika ini keluar tanda kamu tuh harus berbuat apa gitu. Jadi itu adalah proses dia untuk belajar hal yang lebih jauh lagi meninggalkan masa kanak-kanaknya. Gitu. Tapi bukan berarti harus kawin gitu kan. Betul, dan jangan juga ketika tanda itu muncul, yang muncul ada ketakutan. Saya dulu mengalami rasa takut ketika menghadapi menstruasi apa nih gitu ya. Nah mudah-mudahan itu tidak akan terjadi lagi buat kedepannya. Nah tetapi apa yang bisa kita lakukan sebagai sebuah keluarga supaya tadi banyak fondasi-fondasi yang bisa kokoh satu sama lain. Jangan kemana-mana pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami di Belajar Islam.